Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Biantoro. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka semester 2, program studi Sains Data dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Dengan NIM saya 053831336. Pada tugas 1 kali ini, pada nomor 1 adalah membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet mengenai algoritma dan dunia pemrograman komputer, sejarah Java dan perkembangannya hingga sampai saat ini. Kemudian buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode pada kasus berikut yang nanti akan kita bahas pada kemudian. Yang pertama adalah rangkuman materi dari internet mengenai algoritma dan dunia pemrograman komputer. Yang pertama adalah pengertian algoritma. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma itu merupakan prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Itu yang dapat kita garis bawahi dari pengertian algoritma itu sendiri. Dalam konteks pemrograman komputer, algoritma merupakan sekumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman untuk menyelesaikan tugas komputasi, yang mungkin nanti akan berkaitan dengan soal nomor 2. Kemudian terdapat karakteristik algoritma, di mana karakteristiknya tersebut ada keterbatasan, ketepatan, input, output, dan keefektifan. Kemudian terdapat juga komponen dasar algoritma, di mana itu ada sekuensial atau yang urutan langkah-langkah yang dieksekusi secara berurutan. Kemudian ada seleksi atau percabangan, itu merupakan pengambilan keputusan, if, else, atau switch case. Dan juga ada iterasi perulangan dan rekursif. Kemudian kita membahas mengenai kompleksitas algoritma, di mana terdapat kompleksitas waktu, di mana merupakan mengukur jumlah langkah atau operasi yang dibutuhkan algoritma seiring bertambahnya ukuran input. Kemudian terdapat notasi umum, di mana terdapat notasi konstan, logaritmik, linear, logaritmik, kuadratik, dan eksponensial. Kemudian juga terdapat kompleksitas ruang atau mengukur jumlah memori yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian kita akan membahas mengenai paradigma desain algoritma. Terdapat 4 desain algoritma. Di antaranya ada divide and conquer atau membahas masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Kemudian ada greedy, mengambil keputusan optimal lokal pada setiap langkah. Jadi mengambil satu keputusan untuk setiap satu langkah. Kemudian ada dynamic programming, di mana memecahkan masalah menjadi submasalah yang saling tumpang tindih. Dan yang terakhir adalah backtracking, atau mencoba semua kemungkinan solusi dengan prinsip trial dan error. Kemudian selanjutnya kita membahas dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma. Di sini saya membuat beberapa kategori bahasa pemrograman, diantaranya berdasarkan level. Di low level terdapat assembly dan machine code. Kemudian di mid level ada C dan C++. Kemudian pada high level itu terdapat Python, Java, dan JavaScript, yang merupakan 3 bahasa pemrograman yang cukup umum kita temui pada saat ini. Kemudian berdasarkan dengan paradigma, itu terdapat beberapa diantaranya imperatif, kemudian deklaratif, fungsional, berorientasi objek, dan prosedural. Kemudian pada proses pengembangan perangkat lunak sendiri, kita membutuhkan 6 langkah atau 6 bagian, diantaranya adalah analisis kebutuhan, desain, di mana analisis kebutuhan ini mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna tersebut. Setelah analisis kebutuhan, baru kita melakukan desain. Desain yaitu merencanakan struktur sistem dan komponen. Kemudian setelah dari desain, kita menuju ke implementasi, di mana merubah desain menjadi sebuah kode. Kemudian dari implementasi, kemudian kita ke tahap pengujian, yaitu menguji sistem untuk memastikan kualitas, di mana biasanya terjadi trial dan error pada saat pengujian ini, tahap pengujian. Kemudian tahap selanjutnya adalah deployment atau menerapkan sistem ke lingkungan produksi. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan,
yaitu memperbaiki bug dan meningkatkan fitur. Kemudian ada struktur data fundamental, di mana ada array, linked list, stack, dan queue. Kemudian ada tree, graph, dan hash table. Pada tren modern dalam pemrograman ada beberapa diantaranya yaitu machine learning dan AI. Kemudian ada blockchain, blockchain ini yang saat ini cukup hype. Kemudian ada cloud computing, DevOps, dan juga microservice. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 tersebut. Kemudian kita lanjut yang 1B, yaitu sejarah Java dan perkembangannya. Awal mula Java didirikan itu pada tahun 1991 sampai awal mulanya ini kita bahas pada tahun 1991 dan 95. Ini dimulai sebagai proyek internal di Sun Microsystem pada tahun 1991. Berarti ini berdiri awalnya pada tahun 1991. Dan Java ini merupakan seperti nenek moyang dari bahasa pemrograman dengan nama kode Green Project. Tim pengembang yang dipimpin oleh James Gosling awalnya bertujuan untuk mengembangkan bahasa pemrograman untuk perangkat elektronik konsumen seperti set-top box dan televisi. Awalnya berawal dari hal yang simpel untuk set-top box dan televisi, namun sekarang Java ini tidak bisa terlepas dari bahasa pemrograman, baik untuk komputer, pembuatan aplikasi, bahkan sampai dengan sense data. Kemudian pada 91, berikut rangkumannya pada tahun 1991, dimulailah Green Project. Kemudian pada tahun 92, bahasa pemrograman awal diberi dengan nama Oak, diambil dari pohon oak yang terlihat dari jendela kantor dari James Gosling ini. Kemudian berlanjut pada tahun 1994, tim menyadari bahwa potensi terbesar Oak adalah di internet yang sedang berkembang. Kemudian pada tahun 95, akhirnya terbentuklah nama Java, karena nama Oak sudah terdaftar oleh perusahaan lain. Kemudian pada 23 Mei 1995, Java secara resmi diumumkan pada konferensi Sunburn. Kemudian adalah era awal Java, yaitu dimulai pada tahun 96 sampai dengan tahun 2000. Java dengan mutunya Write Once, Run Anywhere atau WORA menjadi populer dengan cepat karena mendukung aplikasi internet interaktif. Jadi Java ini bahasa yang cukup umum digunakan pada saat itu. Kemudian pada 96, JDK atau Java Development Kit 1.0 dirilis, kemudian 1.1 dirilis dengan penambahan fitur seperti Java Beans dan JDBC itu pada 97. Kemudian pada 98 itu Java 2 Platform diluncurkan dengan Swing GUI, Collection Framework, dan JIT Compiler. Akhirnya pada tahun 99, Sun membagi platform Java menjadi 3 edisi, yaitu J2SE yang Standard Edition, J2EE atau Enterprise Edition, dan J2ME yaitu Micro Edition. Kemudian pada tahun 2000, J2SE 1.3 dirilis dengan peningkatan performa melalui JVM Hotspot. Kemudian konsolidasi dan pengembangan pada era 2001 hingga 2009, periode ini menandai pertumbuhan fitur dan stabilisasi Java sebagai platform pemrograman utama. Jadi pada tahun-tahun inilah Java merupakan mulai cukup lebih populer lagi. Pada tahun 2024, ini adalah rilis J2SE 1.4. Kemudian 2024 itu J2SE 5.0 dirilis dengan fitur-fitur besar seperti generic, annotation, auto-boxing, unboxing, enumerasi, dan for each loop. Kemudian pada 2006 ini, Java SE 6 dirilis dengan peningkatan performa dan fitur diagnostik. Pada 2009, Oracle Corporation mengakuisisi Sun Microsystem. Oracle ini merupakan salah satu penyedia layanan yang cukup populer ini saat ini. Kemudian era Oracle pada tahun 2010 hingga saat ini. Oracle ini terkenal saya mengenal Oracle ini ketika saya melihat F1, teman-teman. Di bawah kepemilikan Oracle, Java terus berkembang seperti siklus rilis yang lebih terstruktur, di mana pada 2011 Java SE 7 dirilis, kemudian 2014 Java SE 8 dirilis dengan fitur revolusioner seperti Lambda Expression, Stream API, dan metode default pada interface.
Kemudian pada 2017 Java EE 9 dirilis dengan sistem modul. Kemudian 2018 mengubah model rilis Java menjadi siklus 6 bulan dengan Java 10 dan Java 11. Kemudian pada 2019, Java 12 dan 13 dirilis dengan fitur-fitur eksperimental. Dan akhirnya pada tahun 2024, Java 22 dirilis dengan peningkatan performa dan fitur terbaru. Kemudian ada beberapa fitur-fitur utama Java, diantaranya portabilitas, yaitu dengan slogan WORA, Write Once, Run Anywhere. Kemudian berorientasi dengan objek, organisasi kode berdasarkan objek dan kelas. Kemudian ada garbage collection, di mana Java ini dapat memanajemen memori otomatis. Kemudian ada multithreading, keamanan, performa tinggi, dan ekosistem yang luas. Beberapa software yang populer dikembangkan dengan Java, diantaranya Android OS, platform mobil paling populer di dunia saat ini, menggunakan Java sebagai salah satu bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi, di mana Android OS ini cukup bergantung dengan Java, di mana Java ini merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah untuk menembus Android OS ini. Kemudian ada Minecraft, salah satu game populer. Kemudian ada Eclipse IDE. Kemudian ada IntelliJ IDEA, yang saya juga menggunakan IntelliJ IDEA untuk beberapa case, karena memang Java ini cukup mudah jika menggunakan IntelliJ IDEA. IDE Java Premium dikembangkan oleh JetBrains, digunakan sebagai dasar untuk Android Studio. Nah, di mana pada Android OS ini kita mengembangkan beberapa aplikasi itu menggunakan Android Studio. Kemudian nomor 5 ada Apache Hadoop dan Jenkins, Elasticsearch, Apache Tomcat, Spring Framework, dan NetBeans terakhir ini. Cukup saingan kok NetBeans sama IntelliJ IDEA ini. Kemudian masa depan Java, menurut saya Java ini akan terus berkembang dan juga akan lebih baik ke depannya karena performa yang lebih baik, kemudian dukungan untuk komputasi cloud native, kemudian ada fitur-fitur modern, integrasi dengan teknologinya cukup bagus, dan juga optimalisasi untuk arsitektur modern. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan 1B. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu membuat algoritma flowchart dan pseudokode. Case-nya adalah pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, diantaranya golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6 juta, dan golongan C dengan gaji 9.500.000 rupiah. Jika karyawan lembur, maka per jam lemburnya dibayar dengan ketentuan 1 jam itu dengan 30% dari gaji pokok, 2 jam itu dibayar 32% dari gaji pokok, 3 jam itu 34% dari gaji pokok, 4 jam 36% dari gaji pokok, dan jika lebih dari 5 jam, maka gajinya adalah di lembur tersebut dibayar dengan 38% dari gaji pokok. Kemudian untuk inputnya adalah golongan dan jam lembur. Untuk outputnya itu adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji, golongan gaji, ditambah dengan gaji lembur. Maka terbentuklah flowchart seperti ini. Input adalah, kita mulai dari sini, kemudian inputnya adalah golongan dan jam lembur. Golongan A, jika bukan golongan A, maka akan pindah ke golongan B. Jika bukan golongan B, maka akan termasuk golongan C. Kemudian, jika masuk ke dalam salah satu kriteria golongan ini, kemudian akan dilanjut dengan gajinya. Jika golongan A gaji 5 juta, B 6.500.000, dan C adalah 9.500.000. Kemudian kita masuk ke lembur. Jika tidak lembur, maka gaji lembur sama dengan 0. Maka gaji ditambah gaji lembur yang 0 ini akan menghasilkan output total penghasilan dan selesai. Namun jika terdapat lembur, maka terdapat penghitungan lembur 1 jam, maka ditambah dengan 0,3 gaji kali gaji. Jika lembur 2 jam,
maka gaji lembur sama dengan 0,32 dikali dengan gaji. Jika tidak termasuk golongan jam lembur 1 dan jam lembur 2, maka akan masuk ke jam lembur 3 jam ini, di mana gaji lembur dikalikan 0,34 kali gaji. Jika tidak termasuk golongan 3, maka masuk jam lembur golongan 4 jam. Gaji lembur sama dengan 0,36 dikalikan dengan gaji. Kemudian, jika tidak termasuk dengan golongan 4 ini juga, maka jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya itu 0,38 dikalikan dengan gaji. Kemudian, yang nantinya outputnya akan ditambahkan dengan gaji, ditambah dengan gaji lembur. Yang akhirnya bentuk outputnya adalah total penghasilan. Kemudian kita membahas mengenai pseudokodenya. Di sini saya sudah membuat pseudokode sebelumnya, yang dimana mulai input golongan dan input jam lembur. Kemudian kita menentukan gaji pokok. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Lainnya, jika golongan B, maka gaji pokok 6,5 juta. Lainnya, jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Lainnya, jika terdapat golongan lain selain A, B, C, maka output akan berhenti atau golongan tidak valid. Kemudian kita akan membahas rumus persentase lembur berdasarkan jam. Polanya adalah 30% ditambah jam dikurang 1 dikali 2% sampai batas 38%. Jika jam lembur 1 dan lebih dari 1 dan jam lembur kurang dari 4, maka persen lembur adalah 0,28 ditambah dengan jam lembur kali 0,02. Kemudian jika jam lembur lebih dari 5, maka persen lembur sama dengan 0,38. Jika tidak terdapat di antara kriteria ini, maka langsung persentase lembur sama dengan 0. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa gaji lembur sama dengan persen lembur dikalikan dengan gaji pokok. Total penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Maka outputnya adalah total penghasilan. Sekian jawaban dari tugas 1. Atas kurang dan lebihnya, atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf, dan juga terima kasih sudah menyimak penjelasan dari tugas 1 saya pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.